nama saya Yohanes Pou. Saya adalah mahasiswa PPG Angkatan 2 tahun 2023 di Universitas Negeri Malang. Saat ini saya mengajar di SMP Negeri 1 Atapen Mina dan tempat PPL saya di SMA Kristen 1 Soe Kabupaten Timur Tengah Selatan. Berikut ini adalah video UKIN saya. Selamat pagi semua. Sebelum kita mulai dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini, maka lebih dahulu kita harus mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, maka saya minta salah satu siswa untuk memimpin kita dalam doa. Ya Tuhan, sekarang kami akan belajar ekonomi kiranya kami kami arti perkenalan yang benar air yang baik. Ini doa dan sembahyang kami karena di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Baik, sebelum memulai dari pembelajaran kita pada pagi hari ini, Pak akan menulis kehadiran di kelas. Oleh karena itu, kita kelas ada berapa orang yang masuk pada hari ini? 2, Pak. Atas nama siapa? Yunis Kainabatulis dengan Mirantania. Semua sehat? Sehat. Siap untuk mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini. Siap. Kita membahas materi kita pada pagi hari ini, maka siapa masih ingat materi kita minggu lalu? Pak. Elastisitas permintaan itu adalah perubahan jumlah barang dan jasa yang diminta oleh konsumen terkait harga barang. Siapa lagi masih ingat materi kita minggu lalu mengenai elastisitas permintaan dan penawaran? Apa? Goi. Terjadinya tawar-menawar di pasar. Ya, terjadi tawar-menawar di pasar. Terjadi tawar-menawar sehingga terjadi transaksi atau pembelian. Pembelian barang, pembelian apa? Pembelian barang dan jasa. Jadi baik itu materi kita pembelajaran pada minggu lalu. Dan sekarang kita akan materi kita pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai struktur pasar. Yang perlu kalian ketahui bersama mengenai tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yaitu yang pertama mendeskripsikan struktur pasar serta memahami peran pasar dalam perekonomian dengan benar. Tujuan kita yang kedua membandingkan jenis-jenis struktur pasar dengan benar. Tujuan kita yang ketiga menganalisa penawaran dan elastisitas penawaran dengan benar. Dan tujuan yang terakhir atau tujuan yang keempat adalah menganalisis struktur pasar dengan tanggung jawab dan kerjasama dengan benar. Dan selanjutnya kita masuk pada materi pembelajaran. Kita akan belajar mengenai struktur pasar. Kalian boleh lihat di slide di depan. Yang pertama kita akan bahas mengenai pengertian pasar. Di sini kita belajar mengenai pengertian pasar. Yang pertama, kamus besar bahasa Indonesia yang menyatakan pasar adalah sebagai tempat sekumpulan orang yang melakukan kegiatan transaksi jual beli barang dan jasa. Sedangkan pasar adalah tempat di mana dua pihak atau lebih dapat bertemu untuk melakukan transaksi ekonomi. Bahkan yang tidak melibatkan alat pembayaran yang sah sekalipun. Transaksi pasar dapat melibatkan pertukaran barang, jasa, tenaga kerja, modal, surat berharga, informasi hingga mata uang. Di mana barang-barang itu berpindah dari satu pihak ke pihak lain. Fungsi pasar ini ada 3. Yang pertama, fungsi pasar yang pertama itu sebagai fungsi sarana distribusi. Kalau kita berbicara mengenai distribusi, berarti minggu lalu tidak salah Pak sudah menjelaskan, distribusi itu adalah penyaluran barang. Siapa distribusi itu penyaluran barang. Sedangkan kalau orang yang melakukan distribusi itu disebut apa? Disebut distributor. Orang yang melakukan distribusi disebut atau dinamakan distributor. Yang fungsi yang kedua sebagai pembentuk harga. Jadi pasar itu sebagai pembentuk harga. Makanya ada terjadi tawar-menawar barang. Fungsi yang ketiga, fungsi promosi. Promosi itu orang jadikan pasar sebagai tempat untuk mempromosi barang dan jasa yang merupakan tempat yang paling tepat. Mengapa? Karena yang namanya pasar di situ terdapat banyak orang, sehingga orang jadikan pasar itu sebagai tempat yang tepat untuk mempromosi barang dan jasa. Ciri pasar itu yang pertama, terdapat calon pembeli dan penjual, itu sudah pasti. Yang namanya pasar sudah pasti terdapat
bakal calon pembeli dan penjual, sehingga dikatakan pasar. Yang kedua, terdapat jasa ataupun barang yang akan diperjualbelikan. Sudah pasti ada produk atau barang yang akan diperjualbelikan. Tidak mungkin suatu pasar tidak ada barang terus memperjualbelikan apa. Otomatis harus ada produk atau barang dan jasa itu harus ada, sehingga terjadi penjualan dan pembelian. Itu yang kedua. Ya, terdapat proses permintaan serta penawaran oleh kedua pihak. Itu sudah pasti. Kedua pihak itu pihak mana-mana, pihak penjual dengan pihak pembeli. Itu kedua pihak. Dan yang terakhir, terdapat interaksi antara penjual dengan pembeli baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan harus ada interaksi. Interaksi itu apa? Interaksi itu hubungan. Harus ada hubungan antara penjual dengan pembeli. Tapi kalau dikaitkan dengan era atau zaman sekarang, maka sekarang tanpa pembeli dengan penjual tanpa ketemu langsung juga bisa terjadi transaksi. Itu yang disebut dengan apa? Online. Penjualan secara online. Ya toh? Penjualan online. Dari pasar itu namanya itu disebut dengan pasar abstrak atau pasar tidak berwujud. Jenis pasar. Yang pertama, pasar menurut transaksi. Dan kalau pasar menurut transaksi itu dibagi atas dua jenis pasar. Yang pertama itu pasar tradisional dan yang kedua adalah pasar modern. Pasar di situ dia katakan begini, pasar tradisional, pasar yang bersifat tradisional, di mana para pembeli dan penjual pasar dapat saling tawar menawar secara langsung. Dari supaya kalian dapat membedakan pasar tradisional dengan pasar modern. Jadi kalau sebenarnya simpel kalau untuk kalian membedakan itu. Dan kalau pasar tradisional itu artinya pasar yang terjadi tawar menawar. Artinya misalkan begini, kalian di pasar, kalau beli di pasar, misalnya kejadian di pasar, beli sayur, terus 5 ikan 10.000, kalian bisa tawar, kalian bisa bilang, oh ini sudah, kasih anak ikan 10.000, bisa terjadi tawar menawar barang. Tetapi berbeda dengan pasar modern. Kalau pasar modern itu berarti tidak ada tawar menawar harga di situ. Misalkan dia bilang harga 5.000 ya teman-teman tetap 5.000. Contohnya mana? Contohnya apa? Kalau pasar modern itu contohnya seperti apa? Di toko, di mana lagi? Kios, Alfamart, supermarket. Itu dari itu kalian di antara kalian mungkin pernah ke supermarket toh? Iya. Jadi kalian beli barang di dalam, harganya sudah ada. Di situ tidak terjadi tawar menawar, ya kan? Kita misalkan sudah tempel di situ, tempel 25.000, tidak mungkin kita harga 10.000, tidak mungkin. Beda dengan di pasar. Di pasar itu namanya pasar tradisional. Kalau pasar tradisional itu ada bisa bebas untuk menawarkan. Hanya harga sepakat, harga sekian, cocok, deal, oke, bawa barang. Hanya sudah ada transaksi. Pasar menurut bentuk kegiatannya. Dari pasar menurut bentuk kegiatannya itu dibagi atas dua. Yang pertama itu adalah pasar fisik dan yang kedua adalah pasar abstrak. Pasar fisik itu sebuah pasar di mana terdapat berbagai jenis barang yang dijual belikan dan dapat dibeli oleh konsumen. Misalnya swalayan dan pasar tradisional. Itu dalam bentuk fisik. Sedangkan pasar abstrak sebuah pasar di mana terdapat pedagang yang tidak menawar berbagai jenis barang yang dijual serta tidak membeli secara langsung. Misalnya pasar online dan pasar modal. Struktur pasar. Struktur pasar itu dibagi atas 4. Yang pertama itu pasar persaingan sempurna, dan yang kedua pasar persaingan tidak sempurna atau pasar monopoli. Di situ dia monopoli barang. Dan yang ketiga namanya pasar oligopoli, dan pasar yang keempat adalah pasar monopolistik. Di sini ada gambar yang kalian semua boleh amati di slide di depan. Kira-kira itu apa? Kira-kira itu apa? Pasar. Kalau ini pasar juga toh? Iya. Kalau di situ terjadi apa di situ? Terjadi transaksi antara pembeli dengan penjual, begitu? Ya. Oke. Itu yang ketiga. Pasar yang ketiga. Itu terjadi apa? Transaksi. Tadi sudah tahu menawarnya sudah oke, maka terjadi transaksi pembayaran. Yang berikut, dari ketiga gambar tersebut, kalian boleh lihat pertanyaan di bawah. Apa nama tempat tersebut tadi? Pasar. Dengan pasar, betul. Pertanyaan yang kedua, apa kalian pernah ke tempat tersebut? Kalau yakin 100% pasti semua sudah pernah ke pasar dan memulai dari pasar. Yang ketiga, aktivitas atau kegiatan apa yang muncul di tempat tersebut? Penjualan. Dan apa? Tawar menawar harga barang itu terjadi. Terus
Siapa saja yang terlibat dalam kegiatan tersebut? Terdapat penjual dengan pembeli yang terlibat di situ sehingga terjadi transaksi. Dan terakhir, apa yang akan terjadi apabila aktivitas di tempat tersebut terjadi atau tidak ada? Misalkan kalian boleh bayangkan ketika kalau misalkan dalam kehidupan kita sehari-hari pasti tidak ada. Apa? Menjadi kelangkaan. Kelangkaan, apalagi kelangkaan apa? Satu kebutuhan pokok manusia tidak terpenuhi. Jadi ketika kalau tidak ada pasar, itu nyawa manusia pun bisa turut terancam. Itu bisa bayangkan kalau makanan-makanan atau kebutuhan pokok manusia tidak terpenuhi, otomatis berkaitan dengan makanan, pakaian itu manusia bisa mati, bisa terancam dengan nyawanya. Itu kelompok diskusi untuk kita untuk pembagian LKPD. Dan ini kelompok satu, kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga, kelompok empat. Dan kita membentukkan kelompok diskusi untuk pembagian LKPD. LKPD kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga, dan kelompok empat. Di situ pas sudah tulis jelas di situ kalau kelompok satu mengenai pasar apa? Monopolistik. Kelompok dua pasar apa? Pasar monopoli. Kelompok tiga pasar apa? Oligopoli. Kelompok empat pasar persaingan sempurna. Dari masing-masing pertanyaan sudah ada di situ. Kalian boleh lihat dan kerjakan sekarang. Kelompok empat sudah. Lihat sembari. Pasar Jombang.
sudah, kita akan masuk pada sesi presentasi. Oleh karena itu maka saya persilakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya, dan bagi kelompok 2, 3, dan 4 boleh menanggapi atau memberikan saran atau masukan untuk kelompok 1. Untuk waktu dan kesempatan, Pak Bung, silakan. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan diberikan oleh Pak dan Ibu juga teman-teman. Kami di sini untuk mempresentasikan hasil diskusi kami kelompok 1. Yang pertama, menurut pendapat kelompokmu dan berdasarkan hasil pengamatan, jelaskan gambar di atas termasuk dalam struktur pasar yang mana dan mengapa. Menurut kami, dari hasil pengamatan, gambar tersebut termasuk dalam struktur pasar oligopoli karena menurut kami tempat kebutuhan ekonomi tersebut hanya dikuasai oleh beberapa perusahaan dan memiliki banyak konsumen. Yang kedua, peran pasar dalam perekonomian adalah sebagai media pengantar terjadinya kegiatan jual beli barang dan jasa. Yang ketiga, ciri-ciri pasar oligopoli yaitu hanya dikuasai oleh beberapa perusahaan, harus disertai iklan yang kuat agar dapat meningkatkan jumlah pembeli. Apa yang dijual terkadang bisa terdiferensiasi atau bisa berubah menjadi produk yang lebih sempurna. Hambatan masuk produk yang tinggi dan saling ketergantungan. 4. Permasalahannya adalah produk yang ada tidak dimiliki semua produsen, harga yang mungkin tinggi, produk yang sering berubah mungkin bisa membuat ketertarikan pembeli menurun. Yang kelima, solusi menurut kami mungkin sebaiknya pemerintah memberikan substitusi atau bantuan bahan pangan untuk produksi barang jasa, memberikan sedikit kebebasan bagi para produsen juga agar bisa memiliki produk langka. Sekian dan terima kasih. Mungkin ada tanggapan dari kelompok lain, kami persilakan. Silakan. Apa yang dimaksud dengan pasar monopoli? Pasar oligopoli adalah pasar di mana kebutuhan barang dan jasa hanya dimiliki oleh beberapa perusahaan dan dimiliki oleh beberapa banyak konsumen. Oh, tidak ada yang tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, kita masuk pada berikut kelompok 2. Silakan presentasikan hasil diskusi kalian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, menurut pendapat kelompokmu dan berdasarkan hasil pengamatan, jelaskan gambar di atas termasuk dalam struktur pasar yang mana dan mengapa. Jawaban, gambar di atas adalah struktur pasar monopoli. Mengapa gambar di atas termasuk dalam pasar monopoli? Karena pemusatan sumber daya ekonomi pada satu pelaku usaha atau penjual. Pemusatan tersebut memicu penguasaan sarana produksi dan pemasaran terhadap barang atau jasa jenis tertentu. Yang kedua, identifikasi peran pasar dalam perekonomian Indonesia. Peran pasar dalam perekonomian Indonesia yaitu pasar memiliki peran penting untuk menyalurkan barang yang diproduksi produsen. Pasar juga menjadi tempat pembentuk harga, seperti harga keseimbangan pasar. Selain itu, pasar menjadi sarana bagi produsen untuk mengenal produknya. Yang ketiga, coba identifikasi apa saja ciri-ciri struktur pasar di atas. Pasar monopoli memiliki 5 ciri-ciri, yaitu yang pertama, hanya satu penjual dan banyak pembeli. Yang kedua, tidak ada perusahaan yang membuat barang substitusi yang sempurna. Yang ketiga, rintangan cukup kuat untuk masuk ke pasar monopoli. Yang keempat, pembeli tidak punya pilihan lain untuk dalam membeli barang. Yang kelima, keuntungan hanya terpusat pada satu perusahaan. Yang keempat, apa permasalahan yang dihadapi oleh penduduk pasar tersebut? Kelemahan atau kekurangan dari pasar LPG atau monopoli adalah pembeli tidak ada pilihan lain untuk membeli barang. Keuntungan hanya terpusat pada satu perusahaan dan mengurangi kesejahteraan konsumen atau Yang kelima, apa solusi menurut pendapat kelompokmu yang sebaiknya dilakukan dalam mencegah masalah? Solusi untuk mencegah kelemahan pasar monopoli yaitu yang pertama, memberi izin kepada perusahaan baru untuk menciptakan persaingan. Yang kelima, menambah penawaran barang dengan produk yang cenderung sama untuk memenuhi hak bebas milik konsumen. Sekian hasil presentasi
kami. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain, kami persilahkan dari kelompok 1. Pertanyaannya, apa itu pasar monopoli dan mengapa terjadi monopoli? Pertanyaan yang kedua, kalau hasil produksi pasar itu tidak sempurna, lalu bagaimana produk pasar itu dapat laris? Tolong jelaskan. Yang pertama, suatu bentuk pasar di mana semua penjual tunggal menguasai pasar atau monopolis. Yang kedua, karena pasar monopoli hanya dikuasai oleh satu perusahaan saja. Apakah jawaban kami diterima? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Kami kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor 1, menurut pendapat kelompokmu dan berdasarkan hasil pengamatan, jelaskan gambar di atas termaksud dalam struktur pasar yang mana dan mengapa. Jawaban, pasar oligopoli. Mengapa? Karena gambar di atas sesuai dengan ciri-ciri pasar oligopoli yang kami lihat dan kami amati. Nomor 2, identifikasi peran pasar dalam perekonomian Indonesia. Jawaban, pasar oligopoli sangat mempengaruhi perekonomian UMKM. Terjalinnya persaingan yang ketat sehingga mengakibatkan banyak kecurangan yang terjadi sehingga dapat merugikan pengusaha kecil dan masyarakat. Di dalam pasar oligopoli ini produserlah yang menentukan harga pasar, karena misalnya suatu perusahaan akan meningkatkan penjualannya. 3. Coba identifikasi apa saja ciri-ciri struktur pasar di atas. 1. Hanya terdiri atas sedikit perusahaan dan dalam pasar. 2. Produknya homogen atau terdiferensiasi. 3. Pengambilan keputusan saling memengaruhi. 4. Kompetisi non harga. Apa saja permasalahan yang dihadapi oleh bentuk pasar tersebut? Sering terjadi kecurangan dalam bentuk butuh modal besar untuk masuk ke pasar oligopoli. Apa saja solusi menurut pendapat kelompokmu yang sebaiknya dilakukan dalam memecahkan masalah pasar oligopoli? Biasanya terjadi karena 2 hal, yaitu untuk membatasi persaingan antara produser dan karena pasar oligopoli ini membutuhkan biaya yang sangat besar karena dilakukan terjadi monopoli yang dapat mengendalikan harga pasar, sehingga pemerintah membuat undang-undang tentang larangan praktek monopoli. Sistem pasar ini biasanya terdiri dari perusahaan-perusahaan besar karena mereka kerap kali mengeluarkan uang dengan jumlah yang besar untuk merogoh kocek yang dalam demi inovasi terbaru untuk memuaskan para konsumen. Mungkin ada saran atau pertanyaan dari kelompok lain, kan silakan. Bagaimana cara agar tidak terjadi kecurangan dalam pasar itu? Ini adalah pemerintah membuat undang-undang tentang larangan praktik monopoli. Untuk kelompok 3. Keempat, silakan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor 1, menurut pendapat kelompokmu dan berdasarkan hasil pengamatan, jelaskan gambar di atas termasuk dalam struktur pasar yang mana dan mengapa. Karena keadaan di mana penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi harga. Nomor 2, identifikasi peran pasar dalam perekonomian Indonesia. Jawaban, meningkatkan ekonomi masyarakat dan juga mensejahterakan sekaligus. Nomor 3, coba identifikasikan apa saja ciri-ciri struktur pasar di atas.
Ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna adalah sebagai berikut. 1. Perusahaan sebagai pengambil harga. 2. Penjual bisa keluar masuk dengan mudah. 3. Barang yang diperjualbelikan homogen. 4. Terdapat banyak perusahaan di pasar. 5. Pembeli memiliki pengetahuan yang sempurna mengenai pasar. Nomor 4. Apa permasalahan yang dihadapi oleh bentuk pasar tersebut? Perusahaan sebagai pengambil harga bukan pembeli. Solusi dalam memecahkan permasalahan pasar persaingan tersebut adalah karena dalam pasar persaingan sempurna, penjual yang menjadi penuntut harga bukan pembeli. Sekian hasil diskusi kami, mungkin ada pertanyaan atau masukan. Apa itu pasar homogen? Pasar homogen adalah pasar yang menjual satu jenis barang saja. Contohnya misalnya jual sayur semua. Pasar itu pasar terdiri dari berapa jenis? Satu atau lebih dari satu? Sayur. Satu jenis barang yang tidak. Pasar ikan. Kita berkelompok apa? Kalian sudah presentasikan semua dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Semuanya sudah dipresentasikan. Oleh karena itu maka kira-kira dari pembelajaran kita pada siang hari ini saya bisa ambil satu kesimpulan dari materi kita pada hari ini. Siapa? Fal? Ekonomi pasar adalah kegiatan ekonomi terkait distribusi, konsumsi, dan produksi barang yang menentukan harga barang dan jasa, baik menggunakan alat pembayaran sah atau tidak, yang dapat menghasilkan hasil bahan pangan untuk kebutuhan masyarakat. Betul. Tangan untuk Fal. Apa lagi yang memberikan kesimpulan? Kesimpulan mengenai struktur pasar adalah jalan pasar yang memberikan pengaruh penting terhadap perilaku usaha dan kinerja. Itu menurut kesimpulan menurut kelompok 4. Apa dari Pak? Tepuk pagi. Tepuk malam. Konsentrasi. Sekali lagi. Tepuk siang. Tepuk sore. Tepuk pagi. Tepuk malam. Konsentrasi. Tepuk pagi. Tepuk malam. Konsentrasi ulang lagi. Satu kali lagi. Tepuk pagi. Tepuk siang. Tepuk malam. Tepuk pagi. Tepuk siang. Tepuk malam. Oke, berarti semua sudah pada konsentrasi. Terima kasih. Kertas, masing-masing tulis nama. Kita akan masuk pada post test. Soal ada di slide di depan, kalian boleh lihat di depan. Bisa. Itu penentu harga. Price maker itu sebagai penentu harga. Penjual sebagai penentu harga. Price maker itu penentu harga. Artinya dia sebagai penjual dia sendiri yang menentukan harga. Itu namanya disebut atau biasanya dinamakan price maker. Nomor 2. Nomor 3. Nomor 4. Ini hitungan. Nomor 5. Nomor terakhir. Sudah? Kalau sudah silahkan kumpul. Kalian tetap di tempat biar Pak yang ambil saja. Tetap di tempat. Kalau sudah boleh. Pembelajaran kita pada siang hari ini sudah selesai. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, maka
Perlu kalian tahu bahwa minggu depan kita akan belajar mengenai materi mengenai OJK. Mungkin minggu akan datang kita akan belajar mengenai OJK ya. OJK dan perbankan, lembaga perbankan. Dan hari itu, oleh karena itu maka saya minta salah satu untuk memimpin kita dalam doa. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari ini, mari kita sama-sama menghadap Tuhan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kami di surga, Bapa yang Maha Murah, makasih. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu. Dari awal kami mulai kegiatan belajar mengajar kami hingga berakhir dengan baik. Ya Tuhan, semoga apa yang kami pelajari hari ini dapat menjadi berkat untuk kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat siang semua. Salam.